Pelatih Vietnam minta maaf pada fans, karena tidak bisa membantai Indonesia. Progres timnas Indonesia sudah on the track. Ketum PSSI ungkap sisi positif penerapan formasi skuad Garuda. Timnas Indonesia menelan kekalahan tipis 0-1 saat melawan ke markas timnas Vietnam, Stadion PHU To, Minggu, 15 Desember 2024, malam. Itu adalah kekalahan perdana tim Garuda di Piala AFF 2024. Gol tunggal kemenangan timnas Vietnam atas timnas Indonesia baru tercipta di menit ke-77. Gol itu diciptakan lewat tendangan keras Nguyen Quang Hai. Kim Sang-si pun sadar ekspektasi supporter Vietnam pada laga ini sangat tinggi. Kemenangan 1-0 pun dirasa kurang cukup. Apalagi timnas Indonesia diperkuat banyak pemain muda yang belum berpengalaman. Saya tahu fans Vietnam menginginkan kemenangan besar, tapi pada akhirnya kami hanya mencetak 1 gol. Kami menciptakan banyak peluang tetapi tidak memanfaatkannya. Oleh karena itu, kami merasa sangat menyesal, tuturnya. Namun, yang terpenting adalah kami meraih 3 poin. Para pemain menunjukkan keinginan mereka untuk menang dan saya puas dengan para pemain di pertandingan ini. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 saat bersua Vietnam pada lanjutan grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Vietri Stadium, PHU To, Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024. Anak asuh Shin Tae-yong datang ke laga ini dengan membawa modal buruk usai bermain imbang 3-3 melawan Laos di kandang sendiri beberapa hari lalu. Namun di luar dugaan, timnas Indonesia bisa mempersulit Vietnam yang turun dengan skuad seniornya dan hanya mencetak 1 gol. Oleh karena itulah, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menilai ada hal positif di balik kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam, 0-1. Menurut Erick, permainan Indonesia yang mayoritas berusia muda, saat menghadapi Vietnam yang didominasi pemain senior itu cukup memperlihatkan ketenangan dan mental yang kuat. Saya nilai permainan timnas muda kita sudah baik, menghadapi Vietnam yang para pemainnya lebih senior dan berpengalaman. Sayang, kebobolan di paruh akhir babak kedua, dan itu gol agak berbau keberuntungan, ujar Erick usai nonton bareng di Jakarta. Erick menambahkan, formasi 3-5-2 merupakan formasi yang sudah pas dengan pola permainan timnas. Dengan formasi tersebut, menurut Erick, penguasaan lapangan tengah sangat hidup. Melihat hasil pertandingan lain, Laos versus Filipina yang berakhir imbang, seharusnya peringkat kita bisa lebih baik dari sekarang, kata Erick. Apalagi, jika di laga melawan Laos sebelumnya, kita bisa menang. Karena itu di laga terakhir melawan Filipina, kita harus maksimal dan raih poin penuh, tegas Erick. Sementara, winger timnas Indonesia, Ronaldo Kuateh, sepakat dengan sang pelatihnya Shin Tae-yong. Ia berkeyakinan dengan kans timnya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Ia menargetkan kemenangan atas Filipina. Kami masih punya peluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kami harus fokus. Saya pikir, kami bisa mengalahkan Filipina, ujar Ronaldo. Sebelumnya, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa, meski kalah dari timnas Vietnam, timnas Indonesia tetap percaya diri, Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Meski kami kalah dari Vietnam hari ini, saya akan tetap mempersiapkan tim saya untuk bertanding di semifinal Piala AFF 2024. Karena saya percaya tim saya akan lolos ke babak berikutnya, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kini menempati posisi kedua grup B Piala AFF 2024. Namun, posisi tim Garuda untuk lolos ke semifinal sebenarnya belum aman, sebab timnas Indonesia sudah memainkan 3 laga. Sementara timnas Filipina yang menduduki posisi ketiga dengan 2 poin baru bermain 2 kali. Timnas Indonesia menyisakan 1 laga di grup B Piala AFF 2024. Kadek Arel dan kawan-kawan akan menjamu Filipina di Manahan, Sabtu, 21 Desember 2024. Timnas Indonesia tidak perlu berkecil hati dengan kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam. Sebaliknya ini malah harus jadi pengalaman sangat berharga bagi karir para pemain muda bersama timnas Indonesia di level internasional. Raja Isa yang mengikuti berita sepak bola Indonesia, mengetahui misi PSSI yang disasar untuk timnas Indonesia adalah mempertahankan medali emas di ajang SEA Games 2025 di Thailand. Tujuan utama adalah SEA Games Thailand.
Langkah PSSI sudah on the track, meski dengan risiko kemungkinan timnas Indonesia gagal di Piala AFF ini, ujar Raja Isa. Namun di turnamen ini, Indonesia bisa mengukur kekuatan pemain muda itu untuk SEA Games tahun depan, lanjut pelatih asal Malaysia tersebut. Dari 3 pertandingan yang telah dijalani Muhammad Ferrari dan kawan-kawan, mantan pelatih Persipura Jayapura dan PSM Makassar ini melihat timnas Indonesia telah menghadapi negara-negara ASEAN dengan cara bermain berbeda-beda. Dengan begitu, setiap pemain juga bisa mengukur kemampuan mereka. Selanjutnya mereka bisa memperbaiki apa yang masih kurang dalam dirinya, ujar Raja Isa. Jika nanti Shin Tae-yong juga melatih tim ini di SEA Games Thailand, para pemain tahu keinginan pelatih, pungkasnya.